Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sajidin. Sore Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke nih, jadi hari ini nih kira-kira Pak Sajidin mau ngobrolin apa Pak? Ini Bu, ada beberapa hal yang masih mengganjal dan menjadi keinginan saya Bu. Cuma pada saat sesi coaching ini saya rasa ini adalah kesempatan saya untuk mengungkapkan dan mengatur strateginya. Mudah-mudahan hal ini bisa tercapai nantinya Bu. Oke baik Pak. Sebelumnya Pak, kira-kira nih sebelum kita mulai, apa sih yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Saya menginginkan Bu ada terjadi perubahan dari yang saya inginkan, terus ada tujuan yang ingin saya capai dengan adanya coaching ini, sehingga tujuan tersebut bisa nantinya menjadi tolak ukur saya dalam melakukan yang ingin saya lakukan tersebut Bu. Oke baik, jadi dengan adanya coaching ini Bapak berharap itu bisa terjadi perubahan begitu Pak ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira perubahan seperti apa Pak? Apa sih yang Bapak inginkan gitu Pak? Perubahan seperti apa? Bu, begini Bu, ini sebenarnya berhubungan dengan kegiatan pada saat saya biasanya melakukan proses belajar mengajar di kelas. Pada saat proses belajar mengajar di kelas tersebut Bu, saya merasa metode yang saya lakukan tersebut masih kurang menarik minat bagi siswa. Nah, untuk supaya metode saya tersebut bisa menarik minat siswa, saya sebenarnya ingin membuat satu metode pembelajaran yang mana metode ini nanti bisa digunakan dari teknologi digital yang sekarang ini sedang marak Bu digunakan oleh pendidik, guru-guru, di mana hal ini mungkin nanti bisa membantu murid kita Bu dalam memahami satu pelajaran atau materi pelajaran Bu. Oke, baik Pak. Jadi dari apa yang saya tangkap tadi, Pak Sajidin di sini merasa masih pembelajaran Bapak kurang menarik bagi siswa, begitu Pak ya? Iya Bu. Ya, jadi Pak Sajidin itu ingin supaya pembelajaran Bapak lebih menarik. Jadi Bapak itu maunya menyajikan dengan variasi-variasi media pembelajaran Pak ya, dengan menggunakan media berbasis digital Pak ya, teknologi seperti itu. Iya Bu, benar Bu, seperti Ibu yang saya inginkan Bu, biar supaya anak-anak itu lebih tertarik dalam belajar Bu, dan bisa berkembang lebih baik lagi Bu. Oke baik, jadi supaya anak-anak lebih tertarik Pak ya, ini menarik sekali. Jadi Pak begini, bisakah Bapak ceritakan nih Pak kondisi real yang ada di Bapak gitu ya, kalau misalnya boleh kita berbicara skala Pak ya, dari 1 sampai 10 nih. Bisakah Bapak sampaikan kira-kira di posisi berapa sekarang ini Pak kemampuan Bapak untuk menggunakan apa istilahnya itu media berbasis digital? Jadi ada berada di angka berapa Pak kira-kira posisi sekarang ini Pak? Iya Bu. Kalau untuk posisi sekarang ini mungkin dari angka tersebut saya itu masih berada di posisi 5 dan 6 Bu. Jadi masih terlalu rendah kemampuan saya dalam hal IT, terutama dalam hal membuat media-media pembelajaran yang kira-kira bisa menarik minat siswa untuk belajar lebih giat lagi Bu pada saat di dalam kelas. Oke baik Pak, jadi mungkin masih berada di posisi 5 atau 6 begitu Pak ya? Iya Bu. Iya, nah jadi sekarang begini pertanyaan saya, menurut Pak Sajidin, seperti apa sih kondisi idealnya Pak bagi seorang guru, bagi Pak Sajidin sendiri untuk menguasai media-media berbasis digital seperti yang Bapak sampaikan tadi? Kalau dari skala 1 sampai 10 tadi kan kira-kira idealnya itu seperti apa menurut Pak Sajidin, di angka berapa Pak? Iya Bu. Untuk idealnya menurut saya Bu, untuk pembuatan media pembelajaran berbasis IT tadi, setidaknya saya itu ya mampu menguasai dalam rentang
7, 8 atau 9, di mana di situ mungkin tidak sebagus buatan orang, tapi paling tidaknya media pembelajaran tersebut bisa memuat segala animasi, terus suara, sehingga pada saat pembelajaran di kelas itu anak-anak lebih mudah tertarik pada saat belajar menggunakan media pembelajaran tersebut, Bu. Oke, baik Pak. Jadi kalau boleh nih saya istilahnya itu saya restatement kembali dari Bapak tadi, untuk kondisi yang idealnya itu berada di angka 7, 8, 9 gitu Pak ya. Iya, Sedangkan tadi kan Bapak bilang bahwa kondisi real Bapak saat ini mungkin berada di posisi 5 dan 6. Artinya di situ ada gap ya Pak ya, ada beberapa mungkin ada selisih lah angkanya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nih Pak Sajidin mau perubahannya itu ke angka berapa Pak dari angka 5 dan 6 seperti yang Bapak sebutkan tadi? Kira-kira nih Pak. Target saya sebenarnya untuk perubahan tersebut ya kalau bisa itu sampai angka 8 atau 9, Bu. Oke, baik Pak. Jadi angka 8 atau 9 Pak ya, gitu. Oke Pak. Nah sekarang kira-kira nih Pak, apa sih yang bisa Bapak lakukan atau strategi apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk merubah nih dari skala 5 dan 6 tadi ke angka 8 Pak? Iya Bu, untuk rencana dari tujuan saya tersebut Bu, ada beberapa sebenarnya yang sudah saya pikirkan dan mungkin ini yang akan saya lakukan dalam waktu-waktu akan datang. Cuma untuk rencana ini saya bagi ke dalam 2 fase dan tahapan Bu. Yang pertama itu adalah untuk fase jangka pendek dan juga fase jangka panjang. Nah, untuk fase-fase tersebut ada alasan-alasan tersendiri dan juga itu sudah saya pikirkan dalam hal nanti pelaksanaannya pada saat saya di lapangan. Oke, jadi Bapak di sini ada 2 strategi Pak ya, ada 2 rencana. Jadi ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang, begitu Pak ya? Iya Bu. Kalau boleh saya tahu Pak, bisa Bapak sampaikan untuk rencana jangka pendeknya seperti apa, untuk yang jangka panjangnya seperti apa Pak? Ya, untuk rencana jangka pendek saya Bu, mungkin dalam dan ini dalam waktu dekat ini mungkin saya akan lebih banyak belajar dari teman-teman guru lain yang sudah menguasai teknologi IT untuk media pembelajaran. Nah, terutama yang ada kawan-kawan yang ada di sekolah saya Bu. Sementara untuk yang jangka panjang itu mungkin saya rencananya ingin mengikuti BIMTEK Pembatik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Oke, baik Pak. Jadi di rencana jangka pendek Bapak bisa mungkin belajar dengan teman-teman atau rekan sejawat Pak ya, yang mungkin kemampuan IT-nya mumpuni begitu. Kemudian untuk yang jangka panjangnya Bapak akan mengikuti pengembangan kompetensi mandiri Pak ya, seperti mengikuti pembatik yang dari kementerian itu. Iya Bu, rencana seperti itu Bu. Oke Pak. Kira-kira menurut Bapak nih ya, untuk mencapai tujuan target Bapak tadi kan ke angka 8 nih tadi kompetensinya seperti itu, apa sih potensi yang Bapak miliki sekarang ini Pak? Nah, untuk potensi yang saya miliki saat ini, yang pertama itu saya itu sebenarnya sudah pernah mengikuti BIMTEK untuk pembatik ini Bu, tapi hanya sebatas level 1. Nah, sementara pada saat level 1 tersebut Bu, ilmu yang saya peroleh saya rasa masih terlalu terbatas, sehingga dalam saya membuat pembelajaran media pembelajaran berbasis IT itu masih terlalu rendah dan tidak terlalu menarik Bu. Oke, begitu Pak ya. Tapi di sini Pak Sajidin kelihatan semangat sekali Pak ya untuk meningkatkan kompetensi seperti itu, untuk belajar lagi Pak ya. Oke, Iya, mantap Bu. Pak. Nah baik Pak, sekarang tadi Bapak sudah memaparkan bahwa strategi Bapak seperti ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Pak,
kira-kira nih, adakah yang Bapak butuhkan atau apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai target Bapak? Atau mungkin misalnya adakah orang yang bisa membantu Bapak atau misalnya sarana prasarana apa seperti itu? Adakah dukungan yang Bapak butuhkan untuk membantu Bapak mencapai target Bapak, Pak? Iya Bu, untuk mencapai target ini mungkin sarana yang saya butuhkan adalah bantuan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, yang terutama yang mengerti tentang IT, terus dukungan juga dari kepala sekolah yang sudah yang sering mengizinkan saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang uji kompetensi, tentang peningkatan kompetensi saya, baik itu mengenai teknologi IT maupun yang lainnya, Bu. Oke, baik Bapak. Nah, yang berikutnya nih Pak ya, kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan apa yang Bapak paparkan sebelumnya tadi? Iya, terima kasih Bu. Untuk realisasinya, kalau untuk yang jangka pendek ini Bu, mungkin sekarang ini sebenarnya sudah saya realisasikan Bu. Kenapa jadi sekarang ini sudah saya realisasikan? Karena sekarang ini saya ini dalam rangka mengikuti CGP, calon guru penggerak, dan itu memerlukan beberapa media pembelajaran yang harus dibuat. Nah, pada saat ini saya itu sering minta bantuan dari kawan-kawan yang mengerti IT, yang memahami bagaimana cara menggunakan IT untuk membuat media pembelajaran. Nah, sementara untuk yang jangka panjang itu sebenarnya mungkin yang akan saya lakukan adalah di tahun depan, Bu. Karena apa? Pada tahun depan mungkin akan ada lagi dibuka BIMTEK untuk pembatik yang dari Kementerian Pendidikan ini, karena menurut informasi yang saya peroleh itu Bu, untuk tahun ini sebenarnya sudah berakhir. Nah, di samping itu juga Bu, untuk tahun ini seandainya saya mengikuti itu sepertinya saya tidak bisa membagi waktu Bu, karena harus mengikuti berbagai macam program, terutama program guru penggerak ini Bu. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak ya, rencana realisasi Bapak untuk mencapai target Bapak tadi. Nah, sekarang kita ini tidak terasa sudah sampai di akhir atau di penghujung kegiatan percakapan kita hari ini nih Pak. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apakah apa sih yang Bapak dapatkan gitu Pak? Ya Bu, yang saya dapatkan Bu, terutama setelah berbicara dengan Ibu, yang pertama itu adalah saya merasa senang Bu bisa berbagi dengan Ibu, bisa mencurahkan pemikiran saya. Terus yang kedua, paling tidaknya dengan sudah berbicara dengan Ibu itu ada keyakinan bagi diri saya untuk mewujudkan yang menjadi tujuan dan impian saya ini Bu. Dan ini juga mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk murid-murid saya nantinya Bu. Oke, baik Bapak. Jadi mudah-mudahan Pak ya Bapak bisa mewujudkan target Bapak tadi untuk mengembangkan kompetensi Bapak, untuk bisa lebih menguasai IT dan juga untuk lebih bisa membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Begitu Pak ya? Iya Bu. Oke, baik Pak. Ini karena kita sudah berada di akhir sesi, kira-kira menurut Bapak apakah sesi coaching kita ini sudah bisa kita sepakati selesai di sini atau masih ada yang Bapak sampaikan? Mungkin sedikit refleksi aja Bu, bahwa dengan adanya coaching ini sebenarnya lebih menambah pemahaman saya, terus lebih menguatkan lagi hati saya untuk berkembang untuk ke arah yang lebih baik lagi Bu. Oke, baik Bapak. Mudah-mudahan akan terkabul dan terlaksana seperti yang Bapak harapkan Pak ya. Iya Bu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Bapak telah berbincang-bincang. Saya tunggu nanti Pak ya kabarnya setelah Bapak merencanakan, setelah Bapak nanti melaksanakan rencana-rencana Bapak, nanti kita bincang-bincang kembali Pak ya. Saya ingin dengar seperti apa nanti cerita perkembangan dari Pak Sajidin. Iya, saya akhiri sesi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.